pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Pak, teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih sampai ini yang telah memimpin doa. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya semangat nasionalisme pada diri kita itu muncul, sehingga kita semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, kita akan menyanyikan lagu apa? Request. Lagu Imbe Guru. Yang semangat. Semangat. Satu dua. Bagaimana kalau bangun pemudi pemuda? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke. Kita akan menyanyikan lagu bangun pemudi pemuda. Silakan kalian berdiri untuk kita bernyanyi bersama ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai apa? Ada yang ingat? Iya Pak. Siapa yang ingat? Pak. Pengertian posisi. Ya benar, Syafii. Ada lagi yang ingat mengenai apa? Ciri-cirinya Pak. Bukan, itu sebelumnya. Kebahasaan. Ya benar, Syafii. Jadi minggu lalu kita telah membahas mengulas mengenai pengertian teks eksposisi, lalu kita membahas mengenai struktur dan juga pembahasaan dari teks eksposisi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai kegiatan kita hari ini adalah menyajikan teks eksposisi. Jadi nanti Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah teks eksposisi. Sebelum itu akan Bapak jelaskan mengenai langkah penyajian dari teks eksposisi. Ada 5 langkah dari penyajian teks eksposisi. Yang pertama ada menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Lalu yang kedua, membaca berbagai sumber terkait isu yang dipilih. Yang ketiga, mendaftar atau mengelompokkan topik-topik yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Lalu yang keempat, Pak. ya, Salah tulis Pak. yang mana? Yang keempat Pak. Langkah ketiga Pak. Ya, itu salah dalam penulisan ya. Baik, kita lanjut ya. Yang keempat tadi menyusun kerangka karangan. Lalu yang kelima ada mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, di sini dari langkah yang pertama yaitu menentukan isu yang akan dibahas. Isu yang akan dibahas ini dapat bermacam-macam, berupa kejadian alam, lalu kejadian sosial, dapat juga peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dapat kalian lihat contoh gambar di situ adalah contoh kejadian alam atau bencana alam, yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dapat menjadi isu yang akan kalian bahas untuk membuat sebuah
teks eksposisi nantinya. Lalu kita lanjut. Yang kedua, membaca sumber-sumber terkait isu yang dipilih. Nah, sumber ini dapat berupa buku, artikel, ataupun tulisan yang ada di internet. Sumber ini harus memuat fakta yang nantinya menjadi salah satu unsur yang ada di dalam teks eksposisi yang kalian buat. Nah, fakta ini akan didukung oleh argumen yang kalian tambahkan di teks eksposisi itu. Lalu yang ketiga, mendaftar atau mengelompokkan topik yang berkaitan dengan isu. Nah, di sini ada beberapa contoh topik yang berkaitan dengan isu yang dipilih ya. Yang pertama ada pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Nah, di topik nomor 1 itu kira-kira kaitannya dengan isu apa, Syafi'i? Itu tentang sampah, Pak. Ya, sampah. Sampah di sini berkaitan dengan bencana alam ya. Oh iya, Pak. Ya, berkaitan dengan sampah yang akan menghambat lajunya air sehingga menimbulkan banjir. Lalu yang kedua ada kesemrautan kehidupan di suatu kota. Yang ketiga ada pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Dan yang keempat sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Nah, ini merupakan daftar topik yang berkaitan dengan isu-isu baik kejadian sosial, kehidupan sosial atau lain sebagainya. Lalu yang keempat, menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan pada teks eksposisi itu berupa tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang. Nah, dapat kalian lihat dalam tabel di situ. Yang pertama ada tesis. Nah, di tesis ini dirinci menjadi pengenalan awal dari isu yang kalian bahas. Lalu di rangkaian argumen ini adalah berisi argumen dari seorang penulis, dan yang ketiga penegasan ulang, menegaskan dari tesis dan juga rangkaian argumen yang ada sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan karangan menjadi teks eksposisi. Dalam tahap ini kalian harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen yang jelas dan logis. Di samping itu kalian juga perlu memperhatikan kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan di teks eksposisi itu. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas minggu lalu, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi? Saya, Pak. Ya, Syafi'i, apa saja? Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Ya, Lalu menggunakan kata-kata yang menunjukkan kausalitas. benar. Lalu kata fundamental. Ya. Nah, itu saja. Ada lagi siapa? Ingat siapa? Kalau tidak salah menggunakan kata persuasif dan penunjukan. Ya, benar ya, serta. Nah, itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terkait langkah-langkah penyajian teks eksposisi? Saya, Pak. Ya, Syafi'i. Itu apakah kompas ada hubungannya, Pak, dengan eksposisi? Tidak, Syafi'i. Ini hanya apa ya? Bagian dari salidia yang ada di sini. Biasa ya, Pak. Ya, untuk mempercantik tampilan dari salidia tadi. Ya, Pak. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, sudah jelas terkait langkah-langkahnya ya. Jelas. Nah, jika sudah jelas mengenai langkah-langkah dalam penyusunan teks eksposisi ini, selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok
di sana silakan membentuk kelompok sendiri. Di sini Syafi'i dan Septa silakan membentuk kelompok. Lalu di samping kanan Chandra dan Bunda Giri silakan berkelompok ya. Selanjutnya kalian pilih isu yang akan kalian angkat dan kalian perhatikan langkah-langkah dari penyusunan penyajian dari teks eksposisi di sini, dan kalian sajikan teks eksposisi nanti, teks eksposisi yang sudah kalian buat nanti silakan kalian presentasikan di depan kelas. Apakah bisa dipahami? Nampak. Baik, silakan Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit untuk menyajikan teks eksposisi sesuai dengan isu yang kalian pilih ya. Baik Pak. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Baik Pak. Bagaimana? Syafi'i, apakah ada kesulitan? Ini Pak, pena saya habis Pak. Nah, silakan pinjam ya jika pena yang habis, atau bisa menggunakan pena center terlebih dahulu. Baik Pak. Jadi isu apa yang kalian angkat ini? Kami memilih tentang kerusakan hutan Pak. Kerusakan hutan. Berarti isu mengenai lingkungan ya. Ya Pak. Pak. Silakan dilanjutkan. Baik, kurang lebih sudah 30 menit ya. Jadi apakah teks eksposisi kalian sudah selesai? Ya Pak. Sudah. Baik, jika sudah silakan Bapak tunjuk Syafi'i. Kelompok Syafi'i silakan maju untuk mempresentasikan teks yang sudah dibuatnya. Silakan. Langsung ya Pak. Silakan Syafi'i. Teman-teman, saya Perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengolahan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan menyampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dapat memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan ini telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti bahwa tiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Sekian Pak. Baik, terima kasih Syafi'i. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagi Syafi'i silakan kembali. Baiklah. Baiklah, sudah bagus ya teks yang dibuat oleh kelompok Syafi'i mengenai lingkungan tadi berkaitan dengan hutan yang semakin berkurang. Nah, jadi di sini akan Bapak evaluasi apa yang telah dibuat oleh kelompok Syafi'i tadi. Sudah cukup baik penggunaan bahasanya, kaidah kebahasaannya, namun masih terdapat kekurangan yaitu di bagian penegasan ulang. Jadi lain kali silakan ditambahkan bagian penegasan ulang berkaitan dengan teks eksposisi ini ya, kelompok Syafi'i. Ya Pak. Nah, baiklah. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini karena waktu kita sudah habis. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyajian teks eksposisi? Saya Pak. Ya Syafi'i. Itu ada kelompok apa ada kaitannya dengan Tidak, Syafi'i, tidak. Ya Pak. Ya, cukup ya. Pak. Baiklah, jika sudah jelas, sekian pembelajaran pada hari ini.
berkaitan dengan penyajian teks eksposisi. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkah penyajiannya, lalu kalian juga sudah membuat dan menyajikan teks eksposisi tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya baik, terima kasih Syafi'i. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika terdapat salah kata dari Bapak dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.